Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Gustiana dengan NIM 2011250065, kelas PIAU 3B dari Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi Fitra anak usia dini dengan memenuhi tugas mata kuliah bimbingan konseling dengan dosen pembimbing Denny Febrini, SAG MPD. Yang pertama yaitu definisi fitrah. Definisi fitrah yaitu berasal dari kata bahasa Arab. Fathara, masdarnya adalah fatharun. Kata tersebut artinya dia memegang dengan erat, memecah, membelah, menggoyak-goyak atau meretakkannya. Sedangkan pengguna kata fatharahu, dia telah menciptakannya, yakni dia menyebabkannya ada. Secara baru untuk pertama kalinya, secara harfiah, fitrah berarti penciptaan, menyebabkan sesuatu ada untuk pertama kali, dan struktur atau ciri umum alaminya yang mana dengan seorang anak tercipta dalam rahim ibunya. Seorang anak terlahir dengan potensi besar berupa fitrah dan takdir peran yang telah Allah tetapkan dan amanahkan untuk didikan. Fitrah adalah benih, menumbuhkan fitrah, artinya menumbuhkan benih-benih kebaikan yang dibawa seorang anak sejak lahir ke di dunia ini. Menjadi beberapa macam, yakni sebagai berikut. Yang pertama yaitu fitrah beragama. Fitrah ini merupakan potensi bawaan yang mendorong manusia untuk selalu pasrah, tunduk dan patuh kepada Allah yang menguasai dan mengatur segala aspek kehidupan manusia. Dan fitrah ini merupakan sentral yang mengarahkan dan mengontrol perkembangan fitrah lainnya. Dan kedua yaitu fitrah berakal budi. Fitrah ini merupakan potensi bawaan yang mendorong manusia untuk berpikir dan berzikir dalam memahami tanda-tanda keagungan Tuhan yang ada di alam semesta berkreasi dan berbudaya, serta memahami persoalan dan tantangan hidup yang dihadapinya dan berusaha memecahkannya. Adapun yang ketiga yaitu fitrah kebersihan dan kesucian. Fitrah ini mendorong manusia untuk selalu komitmen terhadap kebersihan dan kesucian diri dan lingkungannya. Dan keempat, fitrah berakhlak. Fitrah ini mendorong manusia untuk mematuhi norma-norma yang berlaku. Dan kelima, fitrah kebenaran. Fitrah ini mendorong manusia untuk selalu mencari kebenaran. Dan terakhir yang keenam, fitrah kemerdekaan. Fitrah ini mendorong manusia untuk bersikap bebas dan sebagainya. B. 8 fitrah anak usia dini yang harus kita pahami. Yang pertama yaitu fitrah keimanan. Fitrah ini dapat kita tumbuhkan sejak anak lahir ke dunia ini hingga sebelum usia 7 tahun. Pada usia 7 tahun pertama, imajinasi anak sedang indah-indahnya. Didiklah dengan penuh kelembutan, bukan dengan bentakan. Dan yang kedua yaitu fitrah bakat. Potensi fitrah bakat ini adalah potensi keunikan berupa sifat bawaan yang telah Allah tanamkan pada setiap anak sejak pertama kali diciptakan. Dan ketiga yaitu fitrah belajar dan bernalar. Tiap bayi dilahirkan adalah pembelajaran yang tangguh. Tak ada bayi yang ingin menghabiskan waktunya atau hidupnya dengan merangkak saja. Mereka belajar untuk berdiri, berjalan, hingga kemudian bisa melompat dan berlari. Dan keempat, fitrah perkembangan segala yang ada di muka bumi ini memiliki sunatullah tahapan pertumbuhannya masing-masing yang berkorelasi dengan dimensi waktu dan dimensi kehidupan. Dan kelima, fitrah seksualitas dan cinta. Fitrah seksualitas adalah bagaimana seseorang berpikir, merasa, dan bersikap sesuai dengan fitrahnya sebagai lelaki sejati atau sebagai perempuan sejati. Dan keenam, fitrah individualitas dan sosialitas. Setiap manusia lahir sebagai individu sekaligus makhluk sosial.
atau ketergantungan dengan lingkungan sekitar. Dan ketujuh, fitrah estetika dan bahasa. Setiap anak memiliki selera keindahan dan menyukai keindahan termasuk kesenian, keharmonisan, kesejahteraan, dan seterusnya. Dan yang terakhir yaitu kedelapan, fitrah fisik dan indera. Setiap anak lahir yang membawa fisik yang suka bergerak aktif dan panca indera yang berinteraksi dengan bumi dan kehidupan. Selanjutnya C, implikasi fitrah terhadap anak usia dini. Fitrah memiliki implikasi terhadap pendidikan anak karena dengan mengetahui fitrah anak, orang tua maupun pendidik dapat menentukan proses pendidikan yang tepat pembentukan karakter anak, baik dari penentuan tujuan, metode pembelajaran maupun lingkungan pembelajaran yang efektif terhadap anak. Ketika telah menemukan program pendidikan yang tepat untuk anak, maka akan mempermudah orang tua maupun pendidik untuk melestarikan dan mengembangkan fitrah anak yang telah ada dalam dirinya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka berperangai buruk. Ibrahim Amini menyebutkan beberapa faktor penyebab anak berperangai buruk, yakni 1. Melupakan Tuhan, 2. Ria atau sombong, 3. Tidak bersyukur dan mudah putus asa, dan 4. Kikir dan bereluh kesah, dan kelima tergesa-gesa, dan yang terakhir yaitu 6. Suka membantah. Dari beberapa hal yang harus diterapkan dalam pendidikan Islam yang terkait dengan fitrah anak, proses pendidikan Islam dapat diawali dengan mengarahkan anak untuk tetap beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, pendidikan Islam harus mampu menjaga dan memelihara anak dari kemungkinan pengaruh luar yang bisa mengikis, menjerumuskan, dan menggiring anak keluar dari fitrahnya. Menurut pemahaman penulis, fitrah itu merupakan suatu kecenderungan dan kemampuan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia sejak ia lahir. Suatu kecenderungan tersebut berkaitan dengan rasa ketuhanan yang dimiliki anak untuk mengenal Allah, tunduk kepadanya, dan berperilaku baik. Sedangkan kemampuan tersebut berkaitan dengan akal, bakat, dan minat anak yang perlu dikembangkan dan diarahkan pada kebaikan. Adapun kesimpulan dari materi saya yaitu setiap anak yang lahir mempunyai fitrah ilahiyah. Fitrah ilahiyah yang dimiliki anak layaknya pondasi dalam sebuah bangunan, yakni berupa roh yang cenderung mengenal Allah sebagai sang penciptanya, tunduk kepadanya, dan berperilaku baik. Sebagaimana pada anak, mereka pada hakikatnya cenderung pada kebaikan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka berperangai buruk. Pengaruh lingkungan sangat menentukan, terutama orang tua yang mempengaruhi agama anak tersebut dengan menjadikannya seorang Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan dari hasil materi saya yang berjudul Fitrah Anak Usia Dini. Kalau ada salah saya mohon maaf. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.